Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini dikirim oleh seseorang yang kita sebut saja namanya Mbak Wulan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke kisahnya. Kisah ini bermula pada tahun 2017, di mana saat itu Mbak Wulan yang sedang hamil muda harus pindah kontrakan karena kontrakan mereka telah dijual oleh pemiliknya. Dengan berat hati, Mbak Wulan dan suaminya, Mas Serkan, dan juga mama mertuanya harus mencari kontrakan yang baru. Sejak menikah, mertua Mbak Wulan sudah ikut dengan mereka. Karena mertua Mbak Wulan ini terkena stroke ringan beberapa tahun yang lalu. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah rumah kontrakan yang sederhana, letaknya di dalam gang sempit. Meski begitu, mereka sudah sangat bersyukur. Awal-awal menempati rumah itu, semua baik-baik saja. Tidak ada gangguan sama sekali. Barulah gangguan mulai menghantui mereka ketika Mas Serkan menimbun sebuah sumur tua di belakang rumah. Bukan tanpa alasan, sumur itu menjadi sarang ular. Sejak saat itu, kehidupan harmonis mereka berubah menjadi petaka. Suatu malam, Mas Serkan yang sedang tertidur pulas tiba-tiba terbangun. Dan dengan mata yang masih terpejam, Mas Serkan berjalan menuju kamar mandi. Awalnya Mbak Wulan yang melihat itu berpikir bahwa Mas Serkan sengaja menutup mata. Tapi ternyata ditunggu dan ditunggu, Mas Serkan tak kunjung kembali ke kamar. Karena penasaran, Mbak Wulan pun menyusulnya. Dan betapa terkejutnya Mbak Wulan melihat suaminya sedang tertidur telentang di kamar mandi. Buru-buru Mbak Wulan membangunkan Mas Serkan. Dan saat terbangun, Mas Serkan pun tak kalah terkejutnya melihat dirinya sudah ada di kamar mandi. Keesokan paginya, Mbak Wulan lagi-lagi mendapati Mas Serkan bertingkah aneh. Dia bersiul dan bernyanyi di kamar mandi, sesuatu yang Mas Serkan tidak pernah lakukan sebelumnya. Bukan itu saja, Mbak Wulan mendengar Mas Serkan sedang berbicara dengan sangat mesra dengan seseorang di kamar mandi. Karena penasaran, Mbak Wulan pun mengintipnya. Tapi Mbak Wulan tak melihat orang lain selain Mas Serkan. Ketika keluar dari kamar mandi, Mbak Wulan bertanya pada Mas Serkan, dengan siapa dia berbicara? Dan di situ Mas Serkan pun malah kebingungan. Karena menurut Mas Serkan, dia di kamar mandi tadi sedang mengobrol dengan dirinya, dengan Mbak Wulan. Mendengar itu Mbak Wulan makin bingung. Tapi di situ Mbak Wulan belum berpikir macam-macam. Setelah Mas Serkan berangkat ke kantor, Mbak Wulan pun terpikir akan mertuanya yang belum makan. Dengan cepat, Mbak Wulan membawakan makanan ke kamar mertuanya, yang mana mertuanya ini memang hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tapi lagi-lagi Mbak Wulan kaget karena mertuanya ternyata sudah duduk di atas kursi roda. Dan tak itu saja, Mbak Wulan melihat ada seorang wanita berambut panjang sedang berdiri di samping mertuanya, tapi dengan posisi membelakangi Mbak Wulan. Di situ Mbak Wulan terpikir, siapa wanita itu? Kok tiba-tiba ada di dalam rumahnya? Dengan segera
Mbak Wulan maju mendekati mertuanya. Tapi saat Mbak Wulan berkedip, sosok wanita itu tiba-tiba saja menghilang. Mbak Wulan segera menepuk jidatnya karena dia menyangka dirinya sedang halu. Seketika mertuanya yang melihat Mbak Wulan tersenyum. Mertuanya berkata, "Dok, pijitanmu barusan tuh enak banget, Dok. Pundak ibu yang tadinya pegal udah gak pegal lagi." Di situ Mbak Wulan melongo seakan tak percaya, karena jelas-jelas dia baru aja masuk ke dalam kamar. Apakah sosok wanita tadi yang memijat ibu mertuanya? Batin Mbak Wulan. Di situ Mbak Wulan gak ngomong apa-apa, takut mertuanya kepikiran. Singkat cerita, malam pun tiba dan sudah menjadi kebiasaan Mas Serkan yang selalu pulang malam. Setiap Mas Serkan pulang, dia langsung tidur. Melihat suaminya tertidur, Mbak Wulan pun ikut tidur di samping suaminya. Tapi dalam keadaan setengah sadar, Mbak Wulan seolah-olah mendengar ada suara bisikan seorang wanita. Dan di situ Mbak Wulan pun merasakan Mas Serkan terbangun. Lalu Mbak Wulan mendengar Mas Serkan keluar kamar. Mbak Wulan yang penasaran pun ikut bangun. Tapi ketika ingin bangkit, tiba-tiba perutnya terasa sakit. Tapi karena saking penasarannya, dia melawan rasa sakit itu dan berjalan keluar kamar. Dan ternyata Mas Serkan ada di teras rumah, padahal sudah larut malam. Dan di situ Mas Serkan tidak sendiri, melainkan ditemani oleh sesosok wanita. Dan saat Mas Serkan menoleh ke dalam rumah, Mas Serkan terkejut karena dia menatap Mbak Wulan. Seketika dia menoleh ke sampingnya dan di situ Mas Serkan terpaku. Mbak Wulan yang melihat gelagat aneh suaminya bertanya, "Ada apa, Mas?" "Dek, kamu kok di situ? Terus yang barusan di sampingku dan bercerita denganku siapa?" "Bukan aku, Mas," jawab Mbak Wulan. "Aku ini baru aja dari kamar." Mas Serkan yang mendengar itu segera bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekati Mbak Wulan. Tapi begitu ingin merangkul Mbak Wulan, raut wajah Mas Serkan seketika berubah. "Kamu siapa?" "Ini Wulan, Mas." Bukan. Kamu bukan Wulan. Wajahmu begitu menyeramkan. Aku takut." Dan Mas Serkan seketika segera menjauh dan masuk ke dalam kamar. Mbak Wulan melihat itu begitu frustasi. Ada apa dengan semua ini? Perasaan 2 hari ini tuh begitu banyak hal ganjil yang terjadi. Tapi belum juga redah kebingungan di batin Mbak Wulan. Terdengar lagi suara riuh dari kamar mertuanya. Di situ sebenarnya Mbak Wulan udah mulai ketakutan, tapi dia lebih mengkhawatirkan mertuanya. Mbak Wulan segera berlari ke kamar mertuanya dan ternyata mertuanya sedang rap-rapan. Mbak Wulan segera membangunkan mertuanya dan di situ mertuanya dengan suara terbata-bata bilang, "Nduk, tadi ibu ketindihan. Ada sosok wanita yang mirip denganmu. Dia mencoba menyakiti ibu," kata mertuanya. Mbak Wulan seketika terdiam. Ya Allah, ada apa di balik semua ini? Mengapa ada sosok yang mirip denganku di rumah ini? Di situ mertuanya minta ditemani tidur malam itu juga.
Terpaksa malam itu Mbak Ulan tidur dengan mertuanya. Subuh-subuh sekali Mbak Ulan bangun. Dengan segera Mbak Ulan masuk ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Dan ternyata hal itu terulang lagi. Mas Serkan lagi-lagi tidur di kamar mandi dengan posisi sedang memeluk bantal guling. Mbak Ulan yang sudah mulai gak karuan berteriak, dan hal itu membuat Mas Serkan kaget. Karena kaget, Mas Serkan refleks menendang dan rupanya kakinya mengenai perut Mbak Ulan. Di situ Mbak Ulan sangat kesakitan. Dengan segera Mas Serkan membawa Mbak Ulan ke klinik. Dan sesampai di klinik, Mbak Ulan segera ditangani. Tapi sayang, janin Mbak Ulan tidak dapat diselamatkan. Sedih sekali perasaan Mbak Ulan saat itu. Dan di saat sedang dikuret, Mbak Ulan antara sadar dengan tidak. Dia bermimpi seolah didatangi seorang wanita dengan wajah yang begitu menyeramkan. Wanita itu bilang, dia ingin menjadi istri Mas Serkan. Dia jatuh cinta pada Mas Serkan dan menyuruh Mbak Ulan untuk meninggalkan Mas Serkan. Setelah terbangun, Mbak Ulan mencari-cari Mas Serkan. Tapi ternyata Mas Serkan pulang ke rumah untuk mengubur janin mereka. Dan samar-samar Mbak Ulan melihat sosok wanita yang ada dalam mimpinya tadi berdiri di depan pintu dan menatap Mbak Ulan dengan tatapan yang begitu menakutkan. Di situ Mbak Ulan hanya bisa berdoa dan segera memejamkan. Lalu ada seorang perawat yang mendekati Mbak Ulan. Dengan nada setengah berbisik, perawat itu bilang, "Mbak, hati-hati ya, soalnya tadi waktu Mbak dikuret, sepertinya ada yang mencoba mengganggu kami." Ditandai dengan gelas kaca yang ada di meja tiba-tiba bergerak dan pecah. Dan di situ saat kami sedang nguret, seperti ada sosok yang ikut bersama kami. Saya khawatir ada orang yang mengirim sihir atau apalah kepada Mbak, kata perawat itu. Mendengar ucapan perawat itu, Mbak Ulan mengingat siapa yang tak suka dengannya. Tapi Mbak Ulan merasa Mbak Ulan merasa dia tak ada musuh. Singkat cerita, esok harinya Mbak Ulan kembali ke rumah. Dan begitu masuk ke dalam rumah, hawa rumahnya seketika pengap. Ditambah lagi Mas Serkan ogah menatapnya. Sedih sekali Mbak Ulan saat itu. Sudahlah dia kehilangan janinnya, suaminya juga telah berubah. Dan yang lebih membuatnya kaget, mertuanya tiba-tiba saja mimisan dan badannya seketika kaku. Tapi di situ Mas Serkan terlihat acuh tak acuh terhadap mama kandungnya sendiri. Seakan dia terlena dengan hidupnya sendiri. Dengan menahan sisa rasa sakit, Mbak Ulan membawa mertuanya ke rumah sakit. Sudah beberapa hari mertuanya dirawat di rumah sakit, tapi tak kunjung sembuh. Mbak Ulan pun ya harus bolak-balik antara rumah dan rumah sakit. Tapi di situ Mas Serkan sama sekali nggak peduli dengan ibunya. Padahal sebelumnya Mas Serkan ini adalah tipe anak yang sangat sayang dengan ibunya. Bahkan setiap Mbak Ulan pulang ke rumah, selalunya Mas Serkan di kamar mandi. Dia betah berjam-jam di kamar mandi. Ketika ditegur, Mas Serkan sangat marah. Tapi
Ada satu hal yang membuat Mbak Wulan hampir pingsan, karena dia menyaksikan suaminya sedang memeluk sosok wanita yang begitu menyeramkan di dalam kamar mandi. Tapi Mas Serkan malah marah ketika Mbak Wulan mengatakan apa yang barusan dilihatnya. Mas Serkan bilang bahwa sosok yang dipeluknya itu adalah istri barunya, dan dia menganggap bahwa Mbak Wulan ini hanyalah pengganggu rumah tangganya. Karena sudah tak sanggup, Mbak Wulan pun lalu berinisiatif menelpon seorang kawannya, dan dia menceritakan apa yang telah menimpahnya. Kawannya itu lalu menyarankan agar Mbak Wulan mengajak Mas Serkan untuk pergi ruqyah. Mendengar itu, Mbak Wulan setuju dengan pendapat kawannya. Mbak Wulan pun merencanakan esok harinya akan membawa Mas Serkan untuk ruqyah. Tapi begitu menutup telepon, Mbak Wulan terkejut saat menoleh ke arah jendela, karena di situ sosok wanita itu berdiri dengan muka yang sangat menyeramkan. Mbak Wulan yang melihat itu segera berlari ke kamar. Tapi sedihnya, Mas Serkan tidak mau membukakan pintu. Dan di situ Mas Serkan bilang, "Kamu jangan masuk kamar. Kamar ini hanya untuk aku dan istri baruku." Mbak Wulan yang mendengar itu mau tak mau harus tidur di kamar mertuanya. Mbak Wulan awalnya niatnya mau tidur sebentar saja lalu kembali ke rumah sakit. Tapi entah kenapa dia sampai ketiduran berjam-jam lamanya. Dan saat dia tertidur, dia tiba-tiba terbangun karena ada sesuatu yang jatuh di atas atap. Dan ketika hendak bangun, badan Mbak Wulan tiba-tiba terasa perih seperti terkena air perasan cabai. Ditambah lagi dada dan leher Mbak Wulan begitu panas. Dan tak selang lama tubuh Mbak Wulan seperti ditusuk-tusuk dan Mbak Wulan begitu sangat kesakitan. Tapi apa daya, Mas Serkan tak kunjung datang menolongnya. Dan di saat Mbak Wulan kesulitan bernapas, Mbak Wulan melihat dengan ekor matanya ada seorang anak kecil di sampingnya. Anak kecil itu berbisik, "Bu, baca surah An-Nas dan Al-Falaq." Dan anak kecil itu juga membimbing Mbak Wulan yang kesulitan melafazkan ayat tersebut. Anak kecil itu terus membimbing Mbak Wulan hingga sekitar 30 menitan barulah Mbak Wulan mulai enakan. Badannya yang tadi tertusuk mulai menghilang. Bersamaan dengan itu, anak kecil tadi sudah tidak ada di sampingnya. Mbak Wulan yang masih merasa pusing memaksakan diri untuk kembali ke rumah sakit walau udah hampir tengah malam. Sesampai di sana, Mbak Wulan menceritakan apa yang dialaminya pada mama mertuanya. Dan di situ mertuanya bilang, "Dok, hal itu juga lah yang aku alami beberapa tahun belakangan ini." Mendengar itu, Mbak Wulan pun menyarankan sebaiknya mertuanya diruqyah. Tapi mertuanya bilang, "Aku sering kepikiran untuk pergi ruqyah. Tapi ketika aku mau pergi, tiba-tiba aku merasa sangat malas," kata mertuanya. Karena merasa ada yang tidak beres antara suami dan mertuanya. Akhirnya, pagi-pagi sekali, Mbak Wulan membawa mertuanya keluar dari rumah sakit dan mengajak mertuanya ke suatu tempat. Tapi sebenarnya Mbak Wulan ini membawa mertuanya ke tempat pakar ruqyah. Dan begitu tahu sudah sampai di lokasi pakar ruqyah, mertuanya tiba-tiba langsung marah dan memaki-maki Mbak Wulan. Tapi Mbak Wulan gak peduli. Dia tetap memaksa mertuanya untuk diruqyah. Dan saat diruqyah, jin dalam tubuh mertuanya bercerita
bahwa dia adalah kiriman seorang wanita yang bernama Anita. Anita ini ternyata adalah istri pertama Mas Serkan, dan dia terpaksa bercerai karena mertuanya tak merestuinya. Sehingga ya Anita ini sakit hati lalu mengirim santet pada mertua, sehingga hal itu jugalah yang membuat mertuanya lumpuh. Hal itu tidak diketahui oleh Mbak Ulan. Mbak Ulan merasa bahwa dia menikah dengan Mas Serkan dalam keadaan Mas Serkan masih berjaga. Alhamdulillah setelah diruqyah kondisi mertuanya mulai membaik. Di situ Mbak Ulan sebenarnya sakit hati dengan fakta yang baru dia dapatkan. Tapi dia mencoba untuk menyembunyikan rasa sakitnya itu. Esokan harinya lagi Mbak Ulan mengajak Mas Serkan untuk ruqyah. Tapi Mas Serkan malah memakinya. Melihat itu Mbak Ulan gak kehilangan akal. Dia mengajak ustaz itu ke rumahnya. Dan begitu melihat ustaz itu datang, Mas Serkan langsung marah dan melotot. Tak lama tubuh Mas Serkan mulai bereaksi. Saat diruqyah, jin dalam tubuh Mas Serkan mengatakan jika ternyata dia adalah jin yang tinggal di sumur belakang yang telah ditimbun oleh Mas Serkan. Kemudian berpindah masuk ke kamar mandi. Jin itu mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Mas Serkan karena Mas Serkan, mohon maaf, sering tidak menutup aurat saat mandi. Dan hal itu yang membuat dia begitu tergila-gila pada Mas Serkan. Bahkan jin itu sampai menangis saat disuruh keluar dari tubuh Mas Serkan. Dan di situ jin itu mengungkap fakta yang lain. Jin itu bilang bahwa sebenarnya ada jin yang juga dikirim untuk membuat Mbak Ulan dan Mas Serkan berpisah. Dan di situ jin itu juga bilang kalau dia begitu membenci Mbak Ulan karena hanya dia yang boleh jatuh cinta pada Mas Serkan. Dan istana mereka berdua itu ada di kamar mandi. Pantas saja akhir-akhir ini Mas Serkan suka berlama-lama di kamar mandi. Bahkan sampai main game berjam-jam di kamar mandi. Padahal hal itu tidak pernah Mas Serkan lakukan sebelumnya. Ada juga jin lain yang mengganggu Mas Serkan. Jin yang dikirim oleh mantan istri Mas Serkan. Dia mengirim jin pemisah agar Mas Serkan dan Mbak Ulan pisah. Tapi aku melindungi Mas Serkan sehingga jin itu hanya bisa mengganggu Mbak Ulan, kata jin yang dalam tubuh Mas Serkan. Dan jin itu juga bilang bahwa jin yang mengganggu Mbak Ulan itu membuka mata batin Mbak Ulan sehingga Mbak Ulan bisa melihat makhluk halus dan juga mengganggu Mbak Ulan sampai Mbak Ulan keguguran. Mendengar itu Mbak Ulan sangat marah sekaligus sedih. Beruntunglah setelah beberapa kali diruqyah ditambah Mas Serkan udah mulai berubah, dia udah mulai rajin sholat. Alhamdulillah Mas Serkan tidak lagi melihat Mbak Ulan seperti sosok yang sangat menyeramkan. Seiring berjalannya waktu, Mbak Ulan baru tahu bahwa sosok Anita yang disebut oleh jin itu yang merupakan mantan istri Mas Serkan adalah kawannya waktu SD. Dan di situ Mbak Ulan juga tahu bahwa Mas Serkan dan Anita bercerai dengan posisi saat itu Anita sedang
hamil muda. Dengan berbagai pertimbangan dan kerelaan hati dari Mbak Wulan, dia rela madu. Akhirnya Mas Serkan menikahi Anita, dan mertuanya yang dulunya tidak menyukai Anita berlahan memaafkan Anita. Tapi kebahagiaan itu hanya berlangsung beberapa bulan, karena ternyata Anita mengidap suatu penyakit, dan penyakit itu jugalah yang membuatnya meninggal dunia. Dan anak dari Anita dan Mas Serkan kini dirawat oleh Mbak Wulan. Itulah kisah dari Mbak Wulan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah yang ada dalam kisah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.